Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Berjumpa kembali dengan Bapak pada pembelajaran SKI di kelas 11 bab yang ke-6 tentang munculnya gerakan tajdid. Dan pada sub pembahasan hari ini kita sedang membahas tentang tokoh-tokoh tajdid, tokoh-tokoh pembaharu dalam Islam ya. Di video sebelumnya telah Bapak sampaikan sekilas tentang biografi Muhammad Ali Pasha ya. Salah seorang tokoh, salah seorang mujaddid, salah seorang tokoh pembaharu Islam ya, yang berasal dari Mesir. Dan hari ini kita akan membahas sekilas tentang tokoh yang kedua dari pembaharu Islam, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Kemarin Muhammad Ali Pasha sudah Bapak bahas sekilas, silahkan kalian lihat lagi videonya ataupun LKS-nya, bukunya yang sudah Bapak share di e-learning. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5 tokoh pembaharu Islam ini yang terkenal dengan gagasannya dan dengan hasil yang telah mereka raih adalah Jamaluddin Al-Afghani. Kita lihat sekilas tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani. Ya, Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897 Masehi ya. Jadi sebelum abad ke-19 ya. Jadi 1800-an. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau bertepatan dengan 1254 Hijriah. Nah, biasa ya kalau nama di Arab biasanya itu suka ada lakob di akhir yang mengangkat nama daerah ataupun nama negara di akhir namanya. Misalkan kalau di Indonesia kita punya dua tokoh Muslim atau ilmuwan Muslim dalam ilmu fikih, misalkan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu kan sebagai nisbat bagi nama daerah Banten. Jadi nama daerahnya terbawa dalam namanya. Ayat nisbahnya Al-Bantani. Kemudian misalkan Al-Minangkabawi, itu kan diantara tokoh-tokoh Islam dari Indonesia yang hidup di Mekah dan menjadi mufti di Mekah, bahkan menjadi imam di Mekah di Masjidil Haram. Itu As-Sambasi juga ada, orang Sambas Sumatera. Nah ini juga Jamaluddin, nama aslinya Jamaluddin ditambah di akhir namanya Al-Afghani. Itu mengidentikan dengan negaranya, yakni Afghanistan. Kalau Indonesia misalkan Al-Indonesi, kalau Mekah Al-Makki, Al-Misri, dan sebagainya. Nah ini tokoh yang kedua, tokoh pembaharu Islam, tokoh modernis Islam, yakni Jamaluddin. Karena dia orang Afghanistan, maka ditambahkan di ujung namanya Jamaluddin Al-Afghani. Dia lahir di salah satu daerah yang ada di Kabul, Afghanistan, yakni Asadabad, sebuah daerah dekat Kanar di distrik Kabul. Distrik itu kalau di kita mungkin ya kabupaten ya, ataupun provinsi. Nah, Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak berjuang di Mesir. Jadi ia masa kecil besar di Afghanistan, namun berjuangnya banyak di Mesir. Sama seperti kemarin ya, Muhammad Ali Pasha juga sebetulnya memang dia
Aslinya kan disebutkan di riwayat hidupnya itu eh, di Albania Yunani Muhammad Ali Pasha juga. Namun dia berjuang di Mesir. Ini juga sama. Dia orang Afghanistan Jamaluddin ini, tapi banyak berjuang di Mesir, India, bahkan di Prancis. Nah, dalam usia yang masih muda, yakni 18 tahun, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Jadi, banyak ilmu, banyak disiplin ilmu yang ia pelajari. Jadi, tidak hanya satu ilmu saja yang ia pelajari, yang ia dalam. Jadi, kalau bahasa sekarang, multi talent dalam berbagai bidang ilmu, begitu ya. Nah, Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19 ya. Ayah Al-Afghani adalah Sayyid San. Kalau ada nama Sayyid itu kan identik dengan jalur keturunan dari Rasulullah. Sayyid ya, Sayyid tuan. Dikenal dengan gelar Sodar Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu dari pihak Ali At-Tirmidzi, seorang perawi hadis. Jadi memang jalur nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali, ya tentu saja karena istrinya adalah Siti Fatimah anak Rasulullah SAW. Jadi Jamaluddin Al-Afghani ini masih dari keturunan Rasulullah SAW. Kalau di Indonesia misalkan dikenal dengan Habib, ya. Nah, ataupun Alawiyin, begitu ya, kan ada ininya organisasinya. Ya, termasuk beliau juga Jamaluddin Al-Afghani ini masih ada jalur sanad nasab kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pada nama depannya Jamaluddin Al-Afghani diberi tambahan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Al-Afghani melanjutkan belajar ke India selama 1 tahun. Di India, Afghani menekuni sejumlah ilmu pengetahuan melalui metode modern. Didorong keyakinannya, Al-Afghani melanglang buana ke berbagai negara. Dari India, Al-Afghani melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelumnya ke Kabul, Al-Afghani diminta penguasa Afghanistan, Pangeran Dost Muhammad Khan. Nah, ini lagi-lagi marga Khan ya, banyak berkuasa baik di India ataupun Afghanistan. Jadi jalur Khan ini memang jalur marga Khan ini nasab yang banyak berkuasa ya, banyak berkuasa menjadi penguasa. Untuk membantunya, tahun 1864 Al-Afghani diangkat menjadi penasehat Sir Ali Khan. Dan beberapa tahun kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad A'zam Khan. Namun karena campur tangan Inggris, Al-Afghani akhirnya meninggalkan Kabul ke Mekah. Inggris menilai Al-Afghani sebagai tokoh berbahaya karena ide-ide pembaharuannya, oleh karena pihak Inggris terus mengawasinya. Ya, sama seperti di Indonesia ketika dijajah oleh baik Belanda maupun dijajah oleh Inggris, para ulama dan para kiai Indonesia kan banyak diawasi, banyak diintimidasi, karena para ulama itu kan banyak menggerakkan semangat berkorban dari masyarakat untuk melawan terhadap kekejaman para penjajah. Misalkan seperti di kami di Tasikmalaya, misalkan ada pahlawan nasional K.H. Mustafa, itu juga sama, diawasi oleh Belanda, diintimidasi oleh Jepang, kemudian melawan. Jadi memimpin pergerakan. Yang memimpin pergerakan masyarakat melawan itu adalah para tokoh ulama, para kiai. Seperti itu. Sama, dulu juga seperti itu. Al-Afghani juga diawasi oleh penjajah Inggris pada saat itu. Ya. Berikutnya tokoh pembaharu Islam yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Siapa beliau? Muhammad Abduh lahir di pedusunan Delta Nil, Mesir pada tahun 1849. Lagi-lagi ini di Mesir ya. Jadi banyak tokoh-tokoh pembaharu yang erat kaitannya dengan negara Mesir. Keluarganya terkenal berpegang teguh kepada ilmu dan agama. Dalam usia 12 tahun, Muhammad Abduh telah hafal Al-Quran. Luar biasa ya, di usia 12 tahun, beliau telah hafal Al-Quran. Kemudian pada usia 13 tahun, ia dibawa ke daerah Tanta untuk belajar di Masjid Al-Hamdi. Masjid ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad, yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar.
Ya, kalau Al-Azhar kan jelas terkenal sampai hari ini. Jadi ilmuwan-ilmuwan Muslim, tokoh-tokoh Islam, ya, tokoh-tokoh Muslim itu banyak dilahirkan di Al-Azhar. Sekarang kan terkenal Al-Azhar University dengan berbagai disiplin ilmunya yang luar biasa. Menjadi tujuan para pelajar Muslim yang kuliah di Mesir sana. Di masjid ini Muhammad Abduh menghafal dan belajar Quran selama 2 tahun. Pada saat Muhammad Abduh berumur 16 tahun, tepatnya pada tahun 1865, Muhammad Abduh menikah dan bekerja sebagai petani. Jadi usia 16 tahun ya, Muhammad Abduh sudah menikah. Namun hal itu hanya berlangsung selama 40 hari karena kemudian ia pergi ke Tanta untuk belajar kembali. Pamannya seorang sayyid atau guru spiritual Darwis Kader, seorang ulama sufi dari tarekat Saziliyah. Tarekat Saziliyah dari Abu Hasan As-Sadzili ya, salah seorang tokoh sufi juga, salah seorang tokoh yang mengajarkan tasawuf ya. Jadi Abu Hasan As-Sadzili ini terkenal sebagai salah seorang pendiri tarekat Saziliyah ya. Kalau yang belajar kitab hikam mungkin tahu ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau itu adalah murid dari Abu Hasan As-Sadzili atau kakek gurunya kalau nggak salah saya dengar. Telah membangkitkan kembali semangat belajar dan antusiasme Abduh terhadap ilmu dan agama. Nah, saya ini mengajarkan kepadanya disiplin etika dan moral serta praktek kezuhudan tarekatnya. Meski Muhammad Abduh tidak lama bersama Syekh Darwis, sepanjang hidupnya Muhammad Abduh tetap tertarik kepada kehidupan ruhaniah tasawuf. Ya. Namun kemudian sepanjang itu Muhammad Abduh tetap tertarik kepada kehidupan rohani tasawuf. Namun kemudian dia jadi kritis terhadap banyak bentuk lahiriah dan ajaran tasawuf, dan karenanya kemudian dia memasuki kehidupan Jamaluddin Al-Afghani yang karismatis itu. Jadi ada semacam serapan mungkinnya secara pemikiran dari Muhammad Abduh dengan orang ini mengambil dari beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ya, begitu. Nah, tahun 1866 Muhammad Abduh meninggalkan istri dan keluarganya menuju Kairo, Mesir ya, untuk belajar di Azhar. 3 tahun setelah Muhammad Abduh di Al-Azhar, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Jadi kedua tokoh pembaharu ini memang bisa dikatakan satu masa, berdekatan masanya sehingga pernah bertemu gitu ya. Muhammad Abduh ini bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pembaharu kedua tadi di atas, setelah Muhammad Ali Pasha, kemudian berikutnya Jamaluddin Al-Afghani, dan sekarang yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Beliau pernah bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani ya, ketika datang ke Mesir. Nah, di bawah bimbingan Al-Afghani, Muhammad Abduh mulai memperluas studinya sampai meliputi filsafat dan ilmu sosial serta politik. Nah, sekelompok pelajar muda Al-Azhar bergabung bersamanya, termasuk pemimpin Mesir di kemudian hari, yaitu Sa'ad Jagul. Ya. Al-Afghani aktif memberikan dorongan kepada murid-muridnya ini untuk menghadapi intervensi Eropa yang menjajah ketika itu di negeri mereka, dan pentingnya melihat umat Islam sebagai umat yang satu. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Banyaknya orang yang memberikan hormat di Kairo dan Alexandria, ya, Mesir, membuktikan betapa besar penghormatan orang kepada dirinya. Meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit karena pandangan dan tindakannya yang reformatif, terasa ada pengakuan Bang Samsir. Ya. Nah, ini salah mungkin ya, bahwa. Nah, itulah dua tokoh pembaharu Islam, modernisasi Islam. Setelah di video sebelumnya Bapak sampaikan sedikit sekilas biografi tentang Muhammad Ali Pasha. Berikutnya tokoh yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Abduh. Berikutnya nanti biografi yang tokoh yang keempat Muhammad Rashid Ridho. Dan yang terakhir nanti ya Muhammad Iqbal ya, Muhammad Iqbal. Jadi ternyata tokoh-tokoh pembaharu ini tidak lepas dari negara Mesir ya, kemudian India juga,
nanti termasuk tokoh yang apa, perintisan dari negara Islam di Pakistan, ya, di Pakistan, karena dulu kan ada pemisahan negara berdasarkan agama. Ketika India yang mayoritas Hindu, kemudian Islamnya membuat negara di Pakistan. Itulah mungkin sekilas tokoh-tokoh atau pembaharu Islam. Insya Allah dua lagi nanti di video berikutnya. Dan setelah selesai sedikit biografi itu, ya, kita akan lanjut pada yang paling penting adalah ide-ide pemikirannya. Jadi modernisasi Islamnya seperti apa? Islam di bawah berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Itu nanti di segmen berikutnya tentang pemikiran atau ide-ide pemikiran dari para tokoh ini. Mungkin itu sekilas yang bisa Bapak sampaikan tentang biografi tokoh dari Mujaddid atau tokoh Tajdid, tokoh pembaharu Islam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, ya. 3M, selalu ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.